Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam acara Berendo. Obrolan kita pada kesempatan ini adalah obrolan perkara dunia dan akhirat, dan berkaitan dengan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik Ustaz, tadi kita sudah banyak bicara tentang bagaimana konsep Al-Quran tentang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jadi kemiskinan dari kacamata tanda kutip, ya, mata itu bukanlah berarti dia tidak sukses di dunia, karena perkara hati juga. Nah, baik Ustaz. Jadi bagaimana nih kita, kalau saya lihat di Al-Quran itu kan kalau kita bicara tentang dunia dan akhirat itu kan ada dua dimensi. Nah, saya melihat di Al-Quran itu, Allah alam benar apa tidak ya, sepertinya kalau kita pengen sukses ke dunia itu tidak hanya satu jalan yang bisa kita lihat. Contoh nih, ketika Al-Quran mengatakan wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau saya melihat sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ternyata beriman dan beramal soleh, saya mengartikan beriman itu perkara akhirat, amal soleh itu anggap saja perkara dunia, saling membantu. Apakah memang konsepnya seperti itu dalam cara kita menggapai dunia dan akhirat ini? Dalam cara menggapai kesuksesan dunia dan akhirat, memang secara global dua hal itu cara. Dua hal itu. Yaitu dengan iman dan amal soleh. Amal soleh. Seperti ayat juga tadi yang kita bacakan tadi itu di surat An-Nahl ayat 97. Dan tadi itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Iya, benar. Selalu menyebutkan iman dan amal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti kan ini orang-orang yang sukses ini. Benar. Ya, dunia akhirat sukses. Begitu juga di surat yang terkenal Wal Asr itu. Wal Asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Merugi kan? Benar. Semua merugi. Berarti kan gak sukses merugi itu. Iya, benar. Ya, beruntungan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iya, dua itu lagi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ditambah lagi dengan watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan saling memberikan nasihat untuk kesabaran. Jadi memang cara untuk menggapai kesuksesan baik dunia maupun akhirat itu adalah hanya dengan setidaknya dua hal ini. Yaitu iman dan amal saleh. Iman bukan berarti iman itu untuk akhirat, begitu bukan ya? Ya, dua-duanya. Dunia ini kalau tidak beriman nggak akan sukses. Dalam pengertian tidak akan bahagia. Kalau bahagia sementara dan ujungnya nanti akan sengsara. Misalnya orang kalau di dunia lu kok kaya raya, tapi nggak beriman, gimana? Iya, benar. Uangnya banyak tapi nggak beriman. Apakah dia akan bahagia? Tidak. Nggak bisa tidur nanti itu. Disebutkan Bill Gates itu pernah buang-buang uang. Tapi setelah itu pulang ke rumah sedih dia. Apa yang saya lakukan tadi ya? Uang saya buang-buang. Gitu. Dihamburkan lah kira-kira begitu. Tapi bagi orang yang betul-betul beriman, tentu pasti akan bahagia. Andaikan dia punya uang, berinfak, bersedekah, tambah bahagia itu. Tambah senang itu. Tambah ya istilahnya tidur itu ya bisa tambah nyenyak lah. Gitu, ya. Karena apa? Ini fitrah ya, nggak bisa terbantahkan bahwa orang yang beriman itu pasti bahagia karena ada sambungan kepada Sang Pencipta. Iya. Jadi baik Tad. Jadi menarik ini Tad. Jadi orang bersambung langsung dengan Pencipta, artinya dia bisa bahagia di akhirat tanpa meninggalkan dunia. Di dunia itu bahagia karena ada ketersambungan dengan Sang Pencipta. Jadi begini Tad. Jadi saya kembali kepada tadi Ustaz mengatakan, ya, orang yang bahagia dunia akhirat itu dia kan istilahnya visioner. Seperti yang kita kutip di Quran surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Pertanyaan saya Tad. Jadi di sini kan hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan Islam bekal menuju akhirat. Apakah ketika dia bertakwa kepada Allah, dia akan baik di dunia? Bagaimana konsepnya Tad? Ya, pasti dia akan baik di dunia kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu mempersiapkan kehidupannya untuk akhirat. Ya, insya Allah pasti baik di dunia. Begitu, dan tapi dengan catatan pemahamannya benar. Pemahamannya benar. Ya, jangan keliru. Benar itu bagaimana? Allah mengingatkan kemarin ayat yang kita sebutkan tuh wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan kebutuhanmu di dunia. Kebutuhan di dunia apa? Senang-senang sama istri, itu kebutuhan. Tidur sama istri, itu kebutuhan. Punya anak, itu kebutuhan. Makan,
dengan makanan yang nikmat, yang bersih, nggak meracuni, ya itu kebutuhan itu, gitu loh, gitu. Itu kebutuhan. Maka jangan lupa nikmati itu, gitu. Jadi jangan sampai gara-gara mempersiapkan akhirat lalu kemudian meninggalkan dunia atau melupakan dunia, nggak sempat makan, nggak sempat bercanda, nggak sempat nggak sempat memperhatikan kebunnya, nggak sempat memperhatikan anaknya, nggak sempat memperhatikan istri. Bukan begitu. Karena apa? Dalam konsep untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat itu ada ikatan juga, walatan sanasibaka minat dunia, gitu ada. Dan tidak lupa dengan dunia itu memang dalam rangka persiapan akhirat juga. Jadi menjadi sebuah kesatuan. Dan ini membahagiakan karena selalu dikaitkan kepada Allah. Kalau ada kekurangan, orang yang beriman itu selalu ya nanti ada, memang masanya ada, gitu. Dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak perlu dihabis-habiskan senang-senang di dunia ini. Karena senang-senang di dunia ini kalau sampai habis-habisan ujungnya ya habis juga ujungnya. Artinya nggak senang, gitu loh. Misalnya kayak makan ya, sampai habis-habisan itu kan ujungnya nggak enak di dunia itu. Kalau di dunia. Maka sebatasnya, senang sebatasnya, gurau sebatasnya, bermain sebatasnya, gitu. Tidur juga ya sebatasnya, jangan sampai 24 jam tidur. 24 jam tidur itu nggak akan bahagia, malah lelah. Baik, Pak. Jadi menarik ya. Jadi intinya orang yang memberi pemahaman akhirat yang baik, dia pasti akan konsen juga di dunia, karena dunia tadi adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Baik, mungkin setelah ini kita akan bicara ini, kita langsung melihat sosok mungkin ya yang bisa menjadikan motivasi bagi kita, bagaimana dia bisa bahagia di dunia, mungkin yang pernah ia lakukan, istilahnya ada tadi orang yang kaya, sahabat Nabi yang kaya, dia bahagia dunia dan juga bisa bahagia akhirat. Tapi juga ada yang mungkin dalam tanda kutip secara ekonomi dia tidak terlalu banyak harta, tapi jangan dikatakan tidak bahagia. Mungkin akan kita lanjutkan ini akan kita obrolkan setelah jeda pariwara berikut ini. Dan saya di rumah jangan kemana-mana dan tetap kembali di acara Brendo.